Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penyelenggaraan jenazah. Apa penyelenggaraan jenazah itu? Mengapa ajaran Islam mengatur penyelenggaraan jenazah? Dan bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah dalam ajaran Islam? Menyelenggarakan jenazah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Bagi umat Islam, penyelenggaraan jenazah terdiri atas memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan memakamkan jenazah tersebut. Labib 1994-18. Dalam keyakinan Islam, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kedatangan maut adalah pasti, baik cepat maupun lambat. Allah berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Quran Surah An-Nisa ayat 78. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Quran Surah Luqman ayat 34. Sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Menurut ajaran Islam, ada beberapa sebab yang mendorong manusia untuk mengurus jenazah dengan cara baik dan benar. Di antara sebab tersebut adalah: pertama, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Kedua, manusia merupakan makhluk yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Ketiga, kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menjauhkan fitnah. Pengurusan jenazah dilakukan sesuai ajaran Islam dengan tujuan agar aib jenazah tidak mudah dikenali dan tersebar di kalangan manusia. Kelima, senantiasa mengingat kematian. Dengan penyelenggaraan jenazah ini, umat Islam dapat merefleksikannya untuk mengingat kematian dan memperbanyak perbuatan baik. Keenam, meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama muslim. Umat Islam adalah satu. Apabila umat Islam mengalami musibah, hendaknya turut bersimpati. Penyelenggaraan jenazah dapat meningkatkan kepekaan sosial dan kepedulian kita kepada sesama umat Islam. Dengan penyelenggaraan jenazah, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. Ketujuh, mengingatkan manusia bahwa manusia diciptakan dari tanah. Manusia dilarang sombong dan merasa dirinya hebat dan kuat, karena pada akhirnya akan dikembalikan ke asalnya, yaitu tanah. Hukum penyelenggaraan jenazah. Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Pengertian fardu kifayah adalah bentuk kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas ketercukupan. Artinya, tidak akan mendapat ancaman dosa jika sebagian umat Islam telah mengurusi pengurusan jenazah tersebut.
Namun, jika dalam suatu masyarakat tidak peduli dan tidak ada yang mengurus proses pengurusan jenazah, maka berdosalah semua masyarakat tersebut. Yang menjadi persoalan adalah apakah jenazah seseorang cukup dan mampu diurus secara tuntas oleh seorang diri? Tentu tidak mungkin mampu mengurus jenazah hanya dibebankan kepada seorang diri. Kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam adalah jenazah umat Islam. Sedangkan jenazah non-muslim, umat Islam tidak wajib untuk mengurusnya secara Islami. Namun, ada beberapa jenis jenazah yang tidak diwajibkan sempurna pengurusannya dari proses memandikan, mengafani, mensolatkan, sampai memakamkan. Di antaranya adalah: pertama, jenazah umat Islam yang mati syahid dalam peperangan. Kedua, jenazah bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya. Ketiga, jenazah umat Islam yang hilang atau tidak ditemukan seperti tenggelam dan sejenisnya. Keempat, jenazah umat Islam yang rusak berat karena kecelakaan atau hangus terbakar, tidak dimandikan tetapi cukup tayamum atau disesuaikan dengan kondisinya. Lalu, bagaimana penyelenggaraan jenazah COVID-19? Dikutip dari Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan bahwa pengurusan jenazah terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Penguburan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Tata cara penyelenggaraan jenazah. Tata cara mengurus jenazah yang perlu dilakukan secara urut oleh umat Islam terhadap jenazah umat Islam meliputi: memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah menyucikan dan membersihkan jenazah dari najis dan kotoran yang menempel pada tubuh jenazah sehingga jenazah berada dalam keadaan suci. Jika jenazah yang hendak dimandikan adalah perempuan yang sudah dewasa, maka yang memandikannya harus perempuan juga, atau boleh juga suaminya atau mahramnya. Sebaliknya, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki juga, atau boleh istrinya atau mahramnya. Jika jenazahnya seorang anak, maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya, akan tetapi diutamakan dari kalangan keluarganya yang memandikan. Jika jenazahnya perempuan dan tidak ditemukan seorang perempuan pun selain jenazah tersebut, maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan saja oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Hal itu juga berlaku untuk jenazah laki-laki. Kedua, mengafani jenazah. Mengafani jenazah berarti membungkus jenazah dengan kain kafan.
Mengapani jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan secara sempurna. Hukum mengafani jenazah adalah fardu kifayah. Jumlah lapisan kain kafan yang digunakan diusahakan berjumlah ganjil. Bagi jenazah laki-laki menggunakan 3 lapisan kain kafan, sedangkan jenazah perempuan berjumlah 5 lapisan kain kafan. Jumlah tali sebanyak 5 helai dengan perincian untuk ujung kepala, dada, perut, paha, dan ujung kaki. Ketiga, mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah berarti melakukan solat untuk jenazah dengan cara melakukan 4 takbir. Untuk jenazah laki-laki, posisi imam berada searah kepala jenazah. Sedangkan bagi jenazah perempuan, posisi imam berada searah tali pusarnya jenazah. Keempat, memakamkan jenazah. Memakamkan jenazah merupakan kegiatan terakhir dalam mengurus jenazah yang perlu dipersiapkan oleh umat Islam sebelum jenazah dimakamkan, yaitu mempersiapkan makam dan membuat liang lahat. Demikianlah materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah mematikan kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.